Salam. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini untuk membuka hati kami, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menerangi hati kami dengan memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami mendapatkan hikmat daripada-Mu. Hamba juga berdoa bagi setiap pendengar, biarlah Engkau memberikan kepada mereka apa yang menjadi pergumulan mereka, menjawab segala tantangan, menjawab segala kehidupan mereka, bahkan memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka yang lemah dan sakit. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita adalah Hidupmu Berharga. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat 31. Bunyinya demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam konteks ayat ini, dalam Injil Matius ini, kita membaca bahwa Yesus mengutus para muridnya dan menceritakan tantangan-tantangan serta bahaya yang akan mereka hadapi. Bahkan dikatakan bahwa mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-16. Nah, Yesus meneguhkan dan menguatkan mereka akan pemeliharaannya atas murid-muridnya agar jangan takut akan bahaya yang mengancam itu. Semua itu tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Bapa yang di sorga. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan. Jikalau Tuhan memelihara burung pipit yang harganya 2 ekor seduit itu, demikian juga setiap orang-orang yang dipilihnya, yang diutusnya untuk melayaninya akan dipelihara oleh Bapa di sorga. Burung pipit adalah burung yang tidak hanya murah karena harganya tidak ada sama sekali kalau di 1 ekor, dan dikatakan harus 2 ekor sehingga menjadi harganya menjadi 1 duit. Bahkan 5 ekor seharga 2 duit di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-6. Namun Allah Bapa di sorga memeliharanya. Bahkan tidak ada yang jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di sorga. Tidak ada yang tidak dipelihara dan tidak diberi makan oleh Bapa di sorga. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-26. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, bahkan ketika seorang imam mau melahirkan seorang yang sakit kusta, haruslah ia mengambil 2 ekor burung. Imamat 14 ayat 4-6. Dikatakan bahwa seekor burung harus mati dan seekor harus dilepaskan sesudah dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah mati itu. Nah, yang manakah burung yang mati dan mana burung yang dilepaskan? Seolah-olah ini hal yang sepele bagi kita, tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan tahu mana yang harus mati, mana yang harus dilepaskan. Jadi atas kehendak Tuhan, salah satu dari burung itu harus mati. Ini menggambarkan kedaulatan Tuhan atas semua ciptaannya. Puji Tuhan, Yesus berkata, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Tidak ada yang perlu ditakutkan di dalam hidup ini. Pergilah, layanilah Tuhan dengan kesetiaan dan sepenuh hati. Menjadi seorang percaya memang menghadapi tantangan. Dan ingatlah, tidak ada tantangan, penderitaan, sakit penyakit yang dapat menghalangi hidup kita tanpa sepengetahuan dari Bapa di sorga. Pemeliharaannya kekal dan tidak terbatas. Sebab hidupmu sangat berharga bagi Allah. Saudara-saudara,
hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita telah dipilihnya. Itu sebabnya dia mengorbankan anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Lahir ke dunia ini menjadi juru selamat kita, menebus dosa kita. Dan dia memberikan anaknya yang tunggal itu hanya untuk menyelamatkan kita. Artinya betapa berharganya kita, karena kita telah dibayar lunas dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, jangan takut dalam hidup kita. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, panggilan kita harus tetap kita jalankan. Harus tetap setia, teguh, dan terus berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.